Pernah enggak sih lu ngerasa hidup tuh kayak baru mulai, tapi masalah finansial udah nyalip duluan? Bangun tidur, belum sempat ngopi, yang kepikiran malah tagihan listrik, cicilan motor, kontrakan nunggak. Terus di tengah semua kekacauan itu, ada aja yang nyeletuk. Uang bukan segalanya. Bro, serius deh. Kalimat itu kedengarannya bijak, tapi bisa bahaya banget kalau disalahpahami. Karena realitanya, tanpa uang, hidup lu bisa jungkir balik. Jadi kali ini kita bahas bareng-bareng. Bener enggak sih uang bukan segalanya? Dan apa yang sebenarnya terjadi kalau lu hidup tanpa uang? Banyak orang hidup pas-pasan bukan karena mereka malas, tapi karena mereka enggak tahu harus mulai dari mana. Mereka kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap aja uang enggak pernah cukup. Karena sistem keuangan mereka enggak ada, gaji langsung habis dalam 2 hari. Bukan karena boros, tapi karena semuanya numpuk. Cicilan, utang, kebutuhan anak, listrik, pulsa, beras. Niatnya mau nabung, tapi selalu kepotong sama kebutuhan mendadak yang nggak pernah berhenti. Mau nolak utang? Gimana? Kalau itu satu-satunya cara buat makan besok. Mau mikirin masa depan? Sekarang aja masih ngos-ngosan. Dan akhirnya, hidup mereka stuck. Bangun tidur bukan mikir mimpi baru, tapi ngitung utang lama. Di titik ini, banyak orang mulai nyalahin nasib. Padahal kadang yang harus dikoreksi itu bukan takdir, tapi cara kita mikir soal uang. Sekarang lihat sisi lain. Hidup dengan uang cukup bukan berarti tajir melintir, bukan juga flexing di IG. Tapi lu punya kendali. Lu tahu berapa pemasukan, berapa pengeluaran, mana yang wajib, mana yang bisa ditunda. Lu nggak perlu mikir, ntar makan apa, karena dapur lu jalan. Lu nggak takut kalau anak sakit karena lu punya dana buat itu. Lu nggak bingung kalau tiba-tiba harus keluar biaya karena ada tabungan kecil yang lu jaga dari dulu. Dan yang paling penting, lu nggak harus pura-pura kuat. Karena tenang itu muncul waktu lu tahu, apapun yang terjadi, lu masih bisa berdiri. Uang nggak bikin hidup jadi sempurna, tapi cukup uang bikin lu nggak hidup dalam ketakutan. 2 orang sama-sama kerja keras, sama-sama bangun pagi, sama-sama punya keluarga yang harus dinafkahi. Tapi, satu hidupnya selalu deg-degan, satu lagi bisa senyum walau gajinya nggak naik-naik. Yang satu pulang kerja langsung ngerokok depan rumah, ngeluh capek sambil mikir gimana nih bayar kontrakan. Yang satu lagi pulang kerja, buka laptop, review pengeluaran mingguan sambil nyeduh kopi, tenang. Padahal penghasilan sama, beban hidup pun mirip. Tapi yang bikin beda itu kesadaran, mindset, dan cara ngelola. Gaji lu bisa 5 juta, tapi kalau pengeluarannya nggak ada rem, tiap Shopee flash sale diborong, tiap malam jajan online, ya hasilnya 0. Sementara orang lain gaji 3 juta, tapi disisihin 10%, dipantau pakai catatan kecil, dikontrol gaya hidupnya, dia bisa survive bahkan naik kelas pelan-pelan. Lu bisa hidup di apartemen, pakai iPhone, tapi tiap bulan minjem buat bayar cicilan, dan bisa jadi temen lu yang tinggal di rumah petakan malah punya dana darurat 10 juta karena dia sadar mana kebutuhan dan mana gengsi. Lu tahu enggak kenapa banyak orang kelihatannya biasa aja tapi hidupnya lebih tenang? Karena mereka enggak ngebakar duit buat validasi sosial. Mereka enggak malu kelihatan sederhana, asal enggak stres tiap akhir bulan. Masalahnya sekarang, banyak dari kita enggak kelola uang, tapi uang yang ngelola kita. Uang masuk, langsung keluar tanpa arah. Dan parahnya, kita malah nyalahin nasib, nyalahin pemerintah, nyalahin semuanya kecuali diri sendiri. Gini ya bro, ketenangan bukan datang dari gaji besar, tapi dari kontrol dan arah yang jelas. Lu bisa punya penghasilan pas-pasan, tapi kalau lu tahu setiap rupiah mau kemana, lu lebih kaya dari orang yang hidup mewah, tapi tanpa perencanaan. Yang satu hidup kayak balapan tanpa rem. Yang satu lagi tahu kapan gas, kapan ngerem, dan kapan isi bensin. Hasilnya jelas beda. Bedanya bukan di jumlah duit, tapi di arah hidupnya. Yang satu nungguin gaji tiap bulan kayak nunggu mukjizat. Yang satu lagi udah punya plan 3 bulan ke depan walau belum tajir. Jadi lu tinggal pilih, mau terus hidup seadanya sambil ngeluh tiap bulan,
Atau mulai dari sekarang, walau kecil tapi lu punya kendali. Banyak orang berpikir yang penting niat gue baik. Tapi niat doang nggak ngebayar tagihan. Dunia ini bukan sistem nilai bro. Ini sistem realita. Lu bisa punya 1000 niat baik, tapi kalau lu nggak ngerti caranya ngatur uang, hasilnya tetap zonk. Cinta sama keluarga nggak otomatis jadi rumah yang layak. Perhatian ke orang tua nggak langsung jadi biaya berobat. Semuanya butuh aksi, strategi, dan perencanaan. Mau itu kecil, asal konsisten, hasilnya tetap jauh lebih baik daripada niat gede yang cuma disimpan dalam kepala. Kadang kita ngelihat orang dermawan tapi miskin bilang, gue sih bantu sebisanya aja. Tapi sayangnya, sebisanya itu kadang bukan bantuan, tapi justru jadi beban. Karena waktu mereka jatuh, mereka juga nggak bisa nolong diri sendiri. Sementara yang satu lagi, kelihatan biasa aja, nggak banyak ngomong, tapi dia nabung pelan-pelan. Dia tahu, bantu orang itu butuh tenaga, waktu, dan juga dana. Karena di dunia nyata, idealisme perlu logistik. Banyak orang bela-belain beli barang mahal bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan miskin. Padahal yang namanya harga diri itu bukan dari merek yang lu pakai, tapi dari seberapa tenang lu tidur malam ini. Hidup bukan soal dipuji karena punya, tapi soal bisa hidup damai tanpa panik. Lu bisa pakai jam tangan 3 juta, tapi kalau tiap hari deg-degan, lihat saldo tinggal 20.000, itu bukan kemajuan, itu tekanan. Kita sering salah kaprah antara hidup enak dan tampak hidup enak. Yang pertama itu internal, yang kedua cuman visual. Sayangnya banyak orang lebih ngejar visual, padahal yang bikin lu panjang umur itu bukan likes di Instagram, tapi tekanan darah yang stabil karena bebas finansial. Jadi daripada ngutang demi gaya, mending hidup sederhana tapi punya tabungan. Lu nggak butuh pengakuan orang, lu butuh kejelasan arah. Karena pada akhirnya, kualitas hidup lebih penting daripada sorotan sesaat. Kita ini hidup di generasi yang dikasih 2 pilihan, ngulangin pola lama atau jadi titik balik. Tapi masalahnya banyak yang nyerah sebelum mulai. Mereka pikir hidup susah itu warisan, padahal bisa banget diputus. Orang tua kita mungkin nggak tahu soal investasi, nggak ngerti dana darurat, nggak pernah diajarin soal proteksi keuangan. Tapi kita hidup di era informasi. Semua ada di tangan. Kalau kita tetap nggak mau belajar, itu bukan karena nggak bisa, tapi karena milih buat tetap gelap. Siklus kemiskinan itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal mindset. Dan mindset itu nular. Anak kecil yang ngelihat orang tuanya pasrah, besar kemungkinan juga akan hidup dalam mode bertahan. Tapi sebaliknya, kalau lu mulai belajar hari ini, mulai nyatet pengeluaran, mulai investasi, walau cuma 10.000, anak lu nanti bisa tumbuh dengan pola pikir bertumbuh. Lu bukan cuma nyelamatin hidup lu, tapi nyelamatin satu generasi ke depan. Jadi ya, uang emang bukan segalanya. Tapi jangan juga hidup kayak uang itu nggak penting. Karena realitanya, mau sehat, butuh duit. Mau bantu orang, butuh duit. Mau hidup damai, ya tetap perlu uang buat bayar keperluan dasar. Uang itu alat, bukan tujuan, bukan iblis, bukan dewa. Tapi kalau lu nggak ngerti cara pakainya, hidup lu bakal disetir sama uang terus. Mulai sekarang, berhenti ngomong, gue sih yang penting cukup. Ubah jadi, gue mau punya kontrol atas keuangan gue. Karena lu berhak hidup tenang, lu berhak punya tabungan, lu berhak nolong orang tua tanpa panik. Dan lu nggak salah kalau punya ambisi finansial, yang salah itu kalau lu pasrah selamanya. Jadi sekarang gue tanya, lu masih yakin uang bukan segalanya? Atau jangan-jangan, hidup lu selama ini udah kehabisan banyak hal karena lu terlalu meremehkan pentingnya uang? Kalau video ini nyentil lu, jangan diam aja. Share ke temen lu yang masih hidup dalam mode yang penting cukup. Karena sadar itu langkah pertama buat hidup lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.